Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Saya, Cynthia Bella, dosen mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran, akan menjelaskan materi tentang menciptakan hubungan loyalitas konsumen jangka panjang. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana perusahaan menyampaikan nilai, kepuasan, dan juga loyalitas pelanggan. Yang kedua, kita akan membahas apa itu nilai waktu pelanggan dan bagaimana bisa para pemasar memaksimalkannya. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana bisa perusahaan menarik sekaligus mempertahankan pelanggan yang tepat serta menumbuhkan hubungan dan juga komunitas pelanggan yang kuat. Pertama, kita akan membahas bagaimana membangun nilai kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Bagaimana sih bisa perusahaan menyampaikan nilai, kepuasan, dan juga loyalitas pelanggan? Melalui majunya teknologi digital, konsumen yang melek informasi semakin mengharapkan perusahaan untuk melakukan lebih dari sekedar berhubungan dengan konsumen, lebih dari sekedar memuaskan konsumen, dan bahkan lebih dari sekedar menyenangkan konsumen. Konsumen mengharapkan perusahaan untuk mendengar dan juga menanggapinya. Nilai yang dirasakan pelanggan adalah perbedaan antara evaluasi calon pelanggan tentang semua manfaat dan biaya dari sebuah penawaran maupun alternatif yang dirasakan. Keuntungan pelanggan total adalah nilai moneter yang dirasakan dari paket manfaat ekonomi, fungsional, atau psikologis yang pelanggan harapkan dari penawaran pasar tertentu dikarenakan oleh produk, layanan, karyawan, dan juga image. Biaya pelanggan total adalah biaya yang dirasakan maupun diharapkan pelanggan untuk digunakan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, serta membuang pada penawaran pasar tertentu termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan juga psikologis. Misalkan, sebuah perusahaan konstruksi ingin membeli sebuah traktor dari perusahaan A atau perusahaan B. Setelah mengevaluasi traktor di perusahaan A dan juga perusahaan B dengan basis reliabilitas, daya tahan, kinerja, dan juga nilai jual kembali, perusahaan memutuskan untuk memilih traktor dari perusahaan A karena mempunyai keuntungan produk yang lebih baik, memberikan layanan yang lebih baik, dan mempunyai karyawan yang lebih berpengetahuan sekaligus responsif. Sehingga perusahaan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap image dan juga reputasi perusahaan A dan menganggap perusahaan A sebagai perusahaan yang menyampaikan keuntungan pelanggan yang lebih besar. Para konsumen mempunyai tingkat loyalitas yang bervariasi untuk merek, toko, dan perusahaan tertentu. Loyalitas konsumen adalah sebuah komitmen yang sangat kuat untuk membeli kembali atau berlangganan produk atau layanan pilihan di masa depan meskipun ada pengaruh situasional dan upaya pemasar yang mempunyai potensi menyebabkan perubahan perilaku. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu kepuasan pelanggan total. Secara umum, kepuasan pelanggan total adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai akibat dari membandingkan produk atau performa layanan yang dirasakan dengan ekspektasi. Apabila performa atau pengalaman di bawah ekspektasi, pelanggan tidak puas. Apabila sesuai ekspektasi, pelanggan akan puas. Penilaian pelanggan terhadap produk atau performa layanan tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan merek. Lalu, memantau kepuasan. Banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan, mengidentifikasi faktor yang membentuk kepuasan, dan mengubah operasional maupun pemasaran sebagai hasilnya. Pelanggan yang sangat puas umumnya lebih setia.
membeli lebih banyak ketika perusahaan mengenalkan produk maupun upgrade, membicarakan hal-hal baik ke orang lain mengenai perusahaan sekaligus produknya, kurang memperhatikan merek pesaing serta kurang peka terhadap harga, menawarkan ide produk atau layanan ke perusahaan, dan biaya pelayanan lebih sedikit daripada pelanggan baru karena transaksi bisa menjadi rutinitas. Kepuasan juga bergantung kepada kualitas produk dan juga layanan. Apa tepatnya kualitas itu? Kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau layanan yang menanggung kemampuan untuk memuaskan hal yang sudah dinyatakan dalam produk atau layanan atau kebutuhan yang diinginkan. Penting untuk membedakan antara kualitas kesesuaian dan juga kualitas kinerja. Kualitas kesesuaian merujuk pada sejauh mana hasil kerja atau produk memenuhi standar, spesifikasi, atau harapan yang telah ditetapkan. Kalau kualitas kinerja adalah ukuran dari seberapa baik seorang individu atau tim melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab mereka dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Pemasaran memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan memberikan produk berkualitas tinggi kepada target pelanggan dengan yang pertama, mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan dan juga keinginan pelanggan. Yang kedua, menyampaikan harapan pelanggan dengan tepat ke perancang produk. Yang ketiga, memastikan bahwa pesanan pelanggan dipenuhi dengan benar dan juga tepat waktu. Yang keempat, memeriksa bahwa pelanggan telah menerima instruksi, pelatihan, dan juga bantuan teknis yang tepat untuk penggunaan produk. Yang kelima, tetap berhubungan setelah penjualan untuk memastikan pelanggan sudah dan tetap puas. Yang keenam, serta mengumpulkan ide-ide pelanggan untuk meningkatkan dan menyampaikan ke departemen yang tepat. Ketika para pemasar melakukan semua ini, mereka membuat kontribusi besar terhadap total quality management dan juga kepuasan pelanggan serta terhadap pelanggan dan juga profitabilitas perusahaan. Memaksimalkan nilai waktu hidup pelanggan. Akhirnya, pemasaran adalah seni untuk menarik dan juga mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Pelanggan terbesar perusahaan tidak selalu menyebabkan keuntungan terbanyak. Pelanggan yang menguntungkan adalah seseorang rumah tangga atau perusahaan yang seiring waktu menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat diterima untuk menarik, menjual, dan juga melayani pelanggan tersebut. Catat bahwa penekanannya ada pada waktu hidup aliran pendapatan dan biaya, bukan keuntungan dari sebuah transaksi tertentu. Para pemasar dapat menilai profitabilitas pelanggan secara individu dengan segmen pasar atau melalui saluran. Analisis profitabilitas pelanggan terbaik dilakukan dengan alat teknik akuntansi yang disebut dengan pembiayaan berbasis aktivitas. Perusahaan memperkirakan semua pendapatan berasal dari pelanggan, mengurangi semua biaya, termasuk biaya pelayanan langsung ataupun tidak langsung setiap pelanggan. Perusahaan yang gagal mengukur biaya mereka dengan benar juga tidak mengukur keuntungan mereka dengan benar dan mungkin salah mengalokasikan upaya pemasaran mereka. Kasus untuk memaksimalkan profitabilitas pelanggan jangka panjang dianggap dalam konsep nilai waktu hidup pelanggan. Nilai waktu hidup pelanggan mendeskripsikan aliran keuntungan masa depan yang diharapkan atas pembelian selama hidup pelanggan. Perusahaan harus mengurangi pendapatan yang diharapkan dengan biaya yang diharapkan dari menarik, menjual, dan melayani akun pelanggan tersebut, menerapkan tingkat diskon yang tepat. Perhitungan ini dapat memberikan kerangka kuantitatif formal untuk merencanakan investasi pelanggan dan membantu para pemasar menggunakan perspektif jangka panjang. Lalu kita akan membahas bagaimana menumbuhkan hubungan pelanggan. Perusahaan menggunakan informasi mengenai pelanggan untuk menetapkan pemasaran presisi yang dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang yang kuat dan menguntungkan. Manajemen hubungan pelanggan adalah proses mengelola informasi rinci pelanggan individu dengan cermat dan semua titik sentuh pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas.
Manajemen hubungan pelanggan sangat penting karena pendorong utama profitabilitas perusahaan adalah agregat basis pelanggan perusahaan. Manajemen hubungan pelanggan memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan pelanggan secara real-time melalui penggunaan efektif informasi akun individu. Berdasarkan apa yang diketahui tentang setiap pelanggan yang berharga, lalu dapat menyesuaikan penawaran pasar, layanan, program, pesan, dan juga media. Pemasaran personalisasi adalah tentang memastikan merek dan pemasarannya secara personal serelevan mungkin dengan banyak pelanggan. Sebuah tantangan mengingat tidak ada dua pelanggan yang identik. Untuk menyesuaikan dengan meningkatkan keinginan pelanggan terhadap personalisasi, para pemasar telah menganut konsep seperti permission marketing. Praktik pemasaran untuk konsumen hanya setelah mendapatkan izin dari konsumen. Perusahaan yang mencoba untuk memperluas keuntungan dan penjualan harus menginvestasikan waktu maupun sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Perusahaan tidak cukup untuk menarik pelanggan baru. Perusahaan juga harus mempertahankan pelanggan dan juga meningkatkan bisnisnya. Terlalu banyak perusahaan menderita karena customer charm yang tinggi atau pembelotan. Untuk menurunkan tingkat pembelotan, pertama-tama perusahaan harus menetapkan maupun mengukur tingkat retensi. Yang kedua, membedakan penyebab berkurangnya pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab yang dapat diatur dengan lebih baik dan membandingkan manajemen hubungan pelanggan yang hilang dengan biaya mengurangi tingkat pembelotan. Selama biaya untuk mencegah pembelotan lebih rendah daripada keuntungan yang hilang, habiskanlah uang untuk mencoba mempertahankan pelanggan. Dalam gambar berikut menunjukkan langkah-langkah utama dalam menarik dan juga mempertahankan pelanggan. Yang pertama, kita akan menentukan target pasar dan siapa konsumennya. Lalu, konsumen akan sadar adanya merek tersebut. Dan selanjutnya konsumen akan terbuka untuk mencoba merek tersebut tetapi belum mencobanya. Lalu konsumen akan mencoba merek tersebut dan akan menggunakannya lagi tetapi belum melakukannya dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya konsumen akan menggunakan merek tersebut dalam 3 bulan terakhir. Lalu konsumen akan menjadi pengguna reguler. Selanjutnya, merek tersebut akan menjadi merek yang paling sering digunakan sehingga konsumen akan sampai di tahap setia. Konsumen akan selalu menggunakan merek ini selama merek ini tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai membangun loyalitas. Perusahaan harus berusaha memutuskan loyalitas untuk hubungan yang kuat dan tahan lama dengan pelanggan. Ada 4 kegiatan pemasaran yang akan meningkatkan loyalitas dan juga retensi pelanggan. Yang pertama, berinteraksi erat dengan pelanggan. Mendengarkan pelanggan merupakan hal yang penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan program loyalitas. Program frekuensi dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah yang besar. Program ini dapat membantu mengembangkan loyalitas jangka panjang. Yang ketiga, menciptakan ikatan institusional. Perusahaan mungkin memberikan pelanggan bisnis dengan peralatan maupun layanan khusus yang membantu mereka mengelola pesanan, penggajian, dan juga inventaris. Yang keempat, menciptakan nilai dengan komunitas merek. Komunitas merek adalah komunitas konsumen dan karyawan khusus yang diidentifikasi dari kegiatannya fokus di sekitar merek. Terlepas dari seberapa keras perusahaan berusaha, beberapa pelanggan pasti menjadi tidak aktif atau keluar. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali melalui strategi win-backs. Strategi win-backs adalah pendekatan pemasaran yang dirancang untuk mengembalikan pelanggan yang telah berhenti menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memperbaharui hubungan dengan pelanggan yang telah pergi dan juga meningkatkan loyalitas mereka. Komponen utama strategi win-backs. Yang pertama, analisis pelanggan yang pergi. Memahami alasan dibalik keputusan pelanggan untuk meninggalkan bisnis. Ini bisa mencakup masalah dengan produk, harga, atau pengalaman layanan. Yang kedua, segmentasi pelanggan.
Mengkelompokkan pelanggan yang hilang berdasarkan alasan mereka pergi, sehingga pendekatan dapat disesuaikan untuk setiap kelompok. Yang ketiga, komunikasi personalisasi. Menggunakan data pelanggan untuk menyusun pesan yang relevan dan juga personal, termasuk penawaran khusus atau insentif untuk menarik kembali perhatian mereka. Yang keempat, penawaran khusus. Memberikan insentif seperti diskon, cashback, atau hadiah untuk mendorong pelanggan kembali. Penawaran ini harus menarik dan juga relevan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, pelacakan dan juga pengukuran. Mengawasi respon terhadap upaya win-back dan mengevaluasi efektivitas strategi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, pemanfaatan teknologi, menggunakan alat seperti otomisasi kampanye email dan juga sistem manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dalam menerapkan strategi win-back. Demikian, terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.